Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Di mata kuliah kelas seminar proposal manajemen pemasaran. Berarti ini anak semester 5 ya. Pedomannya angkatan 2021. Betul ya? Ada yang mengulang tahun 2020? Tidak ada ya. Oke, seminar proposal manajemen pemasaran. Ini adalah mata kuliah apa? Konsentrasi. Maka dari masing-masing kalian sini sudah secara sengaja gitu ya, voluntary mengambil mata kuliah konsentrasi bidang manajemen pemasaran. Semester ini menempuh ada 5 mata kuliah ya. Manajemen pemasaran, konsentrasi pemasaran. Selain dari proposal, ada perilaku konsumen, ada strategic marketing planning, ada marketing communication, dan lab manajemen pemasaran. Oke, nah di mata kuliah ini, di kelas yang kita laksanakan di siang hari ini adalah kelas yang ditujukan untuk mempersiapkan teman-teman di dalam menyusun proses skripsinya. Jadi kalau kemudian skripsi itu dimulai di semester 7 gitu ya, maka mata kuliah seminar proposal itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mempercepat, dalam tanda kutip ya, membantu teman-teman mempercepat dalam penyusunan proposalnya. Dengan demikian, output dari mata kuliah ini adalah setidaknya sampai akhir semester ini kalian harus memiliki satu proposal yang siap untuk kemudian dilaksanakan pada saat skripsi. Nah, ini menjadi penting bagi siapa? Bagi kalian. Yang pertama, untuk mengerjakan proposal sendiri rata-rata gitu kalau dari angkatan-angkatan sebelumnya itu butuh waktu sekitar 1 sampai 3 bulan. Nah, padahal kan satu semester itu hanya sekitar 4 sampai 5 bulan bersih gitu ya. Kalau kemudian 3 bulan pertama itu habis hanya untuk proposal, maka akan besar kemungkinan kalian itu akan masuk di semester berikutnya. Padahal akan boleh tuh lulus di semester ke-7. Nah, kan tidak mungkin kemudian hanya dalam waktu 2 bulan itu menyelesaikan semua. Itu pun kalau 3 bulan langsung ketemu gitu ya. Nah, bagi dosennya juga seperti itu. Kalau kemudian mahasiswa itu datang pada saat skripsi tidak membawa apa-apa, tidak siap sama sekali, nah itu kan juga akan berat. Nah, mata kuliah ini ditujukan untuk itu. Jadi outputnya, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menulis satu draft proposal penelitian ilmiah di bidang manajemen pemasaran. Nah, apa saja yang dilakukan? Nah, mata kuliah prasyaratnya kan jelas. Yang harus ada adalah dari statistik dan metodologi penelitian. Sudah lulus semua ya? Sudah. Nah, itu menjadi penguat di dalam mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini bukannya 3 SKS. Masih ingat ya 3 SKS? Berapa? 3 SKS itu? 1 SKS itu setara dengan apa sih? Nah, yuk. Ini akan ada di standar nasional diktinya di buku pedoman. 50 menit kegiatan tatap muka langsung, 50 menit tugas terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Maka kalau kemudian menempuh 3 SKS, berarti pertemuannya adalah 50 dikali 3, berarti 150 menit tatap muka. Berarti kita di kelas, kita akan punya waktu 2,5 jam ini. Kemudian ada tugas struktur yang bisa kalian lakukan, kerjakan sesuai nanti ada penugasannya, yaitu pembuatan proposal. Dan yang ketiga belajar mandiri gitu. Nah, yang sering kemudian dilewatkan biasanya apa? Belajar mandirinya. Nah, itu yang nanti harus kalian perkuat. Nah, kenapa? Karena dengan kalian punya mata kuliah ini, menempuh mata kuliah ini dan lulus, sebetulnya pada saat skripsi nanti kalian bisa hemat berapa? 3 bulannya itu. Idealnya adalah di akhir semester ini kalian sudah punya satu proposal yang sudah siap dieksekusi, ketemu dengan dosen pembimbingnya, semoga nanti juga ketemu dengan Pak dosen yang di kelas ini. Lalu hari pertama semester 7 sudah langsung bisa data collection
2-3 bulan bisa jauh lebih cepat. Itu adalah rancangan dari mata kuliah ini. Tetapi apakah kemudian seluruh mahasiswa ini bisa ideal seperti itu? Ya, tergantung amal dan perbuatan gitu ya. Maksudnya ya kalau kemudian sudah diberikan fasilitas seperti ini, kalian tidak menggunakannya dengan optimal ya tetap tidak akan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi 3 SKS tadi mohon dilaksanakan dengan sepenuh hati gitu ya. Itu 3 SKS. Nah, mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, termasuk ada UTS dan UAS. Nah, mata kuliah di seminar proposal manajemen pemasaran ini termasuk di dalam mata kuliah project base. Jadi memang kalau kita lihat di portofolio mata kuliahnya, penilaiannya itu mata kuliah ini menempuh ini partisipasinya itu memang 35%. Kenapa? Ya, seminar proposal nanti kalian dalam minggu ke 5 atau 6 begitu sudah ada bab 1 yang siap untuk dipresentasikan, harus presentasi satu demi satu gitu ya. Kenapa? Ya, proposal untuk seminar itu sampai dengan 35%. Ini mengacu di buku pedoman akademik. Kemudian karena ini adalah project, aktivitas proyeknya ada 25%. Maka tulisan itu bab 1 sampai bab 3 akan menjadi penilaian besarnya 25%. Nah, kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing 15%. Jenis UASnya otomatis nanti akan terkait proyeknya sejauh mana teman-teman ini nanti bisa memahami. Kalau kita bicara pembagiannya mungkin di UTS itu kita bicara dari introduction-nya, ketika nanti di UAS itu sudah bicara tentang literatur review dan metodologinya. Nah, ada nanti kuis gitu ya. Kuis ini bagaimana sifatnya, sampai sekarang mungkin hanya Allah yang tahu gitu ya. Kapan kuis itu akan dilaksanakan. Kalau kalian terlalu diem nanti wah harus semangat kuis ya. Itu bebannya 10%. Dan total itu semua nanti akan direkap menjadi nilai akhirnya. Kira-kira nilainya A semua atau B semua atau C semua? A. Maunya gitu ya. Maka kalau dapat A, nilai dari kompilasi semuanya itu minimal adalah 80,01. Kok rendah? Ya, bukan rendah juga, tapi itu adalah yang berlaku di buku pedoman akademik. Jadi kalau kemudian kalian, wah ternyata sulit ya, optimalkan minimal di 80,01. Enggak harus kemudian 100-190 poin. Nah, itu adalah gambaran umum tentang mata kuliah ini. Tentu saja mata kuliah ini karena sifatnya adalah proyek dan yang melaksanakan proposal itu adalah kalian, maka saya di sini sebagai dosen itu hanya kemudian mengarahkan. Toh nanti mata kuliah perilaku konsumen itu sudah ada teorinya, ada strategi marketing planning, ada lab pemasaran. Nah, materi-materi yang sudah ditempuh itu semua bisa dituangkan di dalam proposal ini. Jadi ini merupakan sebuah kolam gitu ya, dari ilmu yang dari kelas lain dimasukkan, kalian rumuskan, semester 7 nantinya sudah siap menjadi proposal skripsi. Oke, nah tentu saja kalian pasti akan tanya, sebetulnya yang dinilai di dalam kelas seminar proposal itu apa saja? Nah, ini saya harus sampaikan gitu ya. Ada capaian mata kuliah. Kemarin sudah ada yang atau pernah baca atau dari kakak tingkat gitu capaian mata kuliahnya? Belum. Oke, silakan dicatat gitu ya. Ada 6 CPMK. Jadi ketika kalian lulus dari mata kuliah ini, lulus itu kan nggak harus A, C kan lulus ya? Gimana? A ya? Ya, nanti berarti A kita lihat nanti proporsinya. Tapi ini yang harus kalian kuasai di akhir mata kuliah ini. Yang pertama, mampu memahami metodologi penelitian. Kemudian yang kedua, mampu memahami konsep dan teori manajemen pemasaran. Sudah lulus kan mata kuliah manajemen pemasaran? Harusnya ini nggak masalah. Mampu memahami konsep pembuatan proposal. Nah, ini kan memang belum. Nanti akan kita bahas
apa sih penelitian ilmiah, bagaimana proposal yang cukup gitu ya, yang baik untuk proses skripsi. Memahami konsep keterlibatan konsumen terhadap produk. Nah, ini mulai masuk di bidang pemasarannya. Mampu memahami suatu kegiatan pemasaran. Ya, karena kalian adalah konsentrasi pemasaran dalam lingkup nasional dan internasional. Jadi nanti skripsinya boleh produknya itu nasional, boleh itu internasional. Dan yang keenam ini mampu memahami pendekatan dan teknik analisis pada kasus pemasaran tertentu, termasuk di dalam proposal penelitian ini nanti. Harapannya kalau ketika nanti kalian lulus di program studi ini adalah mampu menguasai konsep dan praktek manajemen, berarti di bidang manajemen pemasaran, mampu merancang dan melakukan penelitian, tentunya di penelitian ilmiah, dan harus mampu menunjukkan kerja mandiri yang bermutu dan terukur. Bermutu gimana? Ya berarti ada standarnya. Terukur seperti apa? Ada parameter-parameter yang harus dipenuhi. Dan itu semuanya di dalam koridor manajemen pemasaran. What is marketing talking about? Apa sih pemasaran itu? Pemasaran itu adalah sebuah seni dan juga ilmu untuk menyampaikan nilai yang ada pada produk atau jasa kepada konsumen. Ada Konsumen. Gini, jadi satu arah ini ya. Seni dan ilmu, kenapa kok ada seninya? Karena nggak semua strategi atau teknik pemasaran yang dilakukan oleh seorang pemasar itu bisa efektif terhadap suatu segmen tertentu. Jadi perlu pendekatan-pendekatan yang sifatnya kasuistis gitu ya. Kalau ilmu kenapa? Ilmu itu kayak seperti teori-teorinya Pak. Jadi apa yang ada di dalam pemasaran itu nantinya disesuaikan terhadap konsumen itu sendiri Pak, kebutuhan konsumennya. Jadi mana nantinya itu yang bekerja adalah seninya Pak gitu, untuk menyesuaikannya dari teori-teori yang ada di dalam. Berarti seni dulu atau ilmu dulu? Ilmunya dulu Pak. Telur dulu atau ayam dulu? Oh. Kalau saya bilang ayam nggak boleh? Boleh. Boleh. Maka kalau kita bicara mana seni dan ilmu sebetulnya ya tergantung bagaimana perspektif kita melihatnya. Ya. Jadi kita tidak usah mempertentangkan mana seni mana ilmu sebagainya, karena dua ini akan menjadi pelengkap di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini adalah kita bicara marketing. Nah yang menarik lalu ada value. What is value? Apa sih value itu? Kalian datang ke sini gitu, bayar UKT seperti itu, berharap apa sih sebetulnya? Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Apa? Untuk harta karun, uang, fasilitas. Nah kalau kemarin ketika COVID misalnya, ini kan angkatannya kan masuk pada saat COVID gitu ya, bayar UKT seperti itu tapi kuliahnya di rumah gitu. Apakah kalian bisa mendapatkan tentang fasilitas kampus ini? Berarti tidak ada pemasarannya di situ dong. Nggak ketemu sama dosennya secara langsung gitu. Nggak duduk di kursi yang nyaman ini, nggak merasakan AC-nya misalnya. Tapi tetap tuh kalian di semester 2 juga tetap mau bayar UKT gitu kan. Terus yang dicari apa? Ilmunya Pak. Apa? Ilmunya. Ilmu. Mungkin karena keadaannya emang terpaksa harus online, jadi ya kita nggak mau untuk tetap untuk menjalankan kuliah dengan UKT tersebut. Tapi ada loh kemudian ketika di online gitu, ayo on cam gitu, alasannya macam-macam gitu aja. Ada yang kemudian pasang video seolah-olah orangnya ada gitu. Apakah berarti kemudian mereka itu tidak mencari value? Apa sih sebetulnya value kemudian untuk
kuliah di UB gitu atau di perguruan tinggi itu apa sih value yang bicara? Mungkin value-nya itu nggak bisa dirasakan di semester 1 sama 2, mungkin bisa dirasakannya itu di kemudian harinya gitu. Jadi jangka panjang gitu ya. Ya. Oke, value dalam sebuah produk. Produk ini terdiri dari apa? Barang dan jasa. Goods and service. Value itu ada di goods and service atau produk disampaikan kepada konsumen. Berarti yang mengkonsumsi value ini adalah konsumen. Produsen kira-kira apakah tidak mengkonsumsi value? Ini kan arahnya satu sana semua loh. Apakah tidak mungkin dari konsumen itu kemudian ada arah panah sebaliknya? Apa begitu penjelasannya? That's marketing 1.0. Kalau saya juragan cilok gitu ya, kemudian saya jual nilai kenikmatan cilok itu kepada konsumen dengan sausnya yang merah dan penuh warna itu yang dicari kan konsumennya, yang hangat dan sebagainya itu. Maka itu adalah goodsnya. Servisnya saya gunakan kemudian cilok delivery service. Cukup di kos-kosan bisa pesen cilok, maka jasanya masuk. Sampailah value itu kepada konsumen. Nah, kira-kira saya berbuat seperti itu, beramal ibadah for free atau kemudian saya mengharapkan value dari kalian, dari konsumen. Maka value apa yang saya harapkan? Loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen, keuntungan. Berarti ada dong arahnya kemudian kembali ke sini. Yang berupa juga value. Nah, kalau dalam proses esensi dari pemasaran seperti ini, kemudian ini di squeeze, dirangkum menjadi 2 kata saja. Marketing is that. Siapa bisa nebak? Marketing is, cerita ini tadi dirangkum hanya menjadi 2 kata. Satu katanya sudah ada di situ. Kira-kira yang mana? Exchange value. Value. Pertukaran nilai. Konsumen mendeliver, produsen mendeliver value kepada konsumen, konsumen juga mendeliver value. Misalnya ini dalam bentuk uang. Bayar dong beli cilok seperti itu. Nah, kalau kemudian ada value seperti ini, bisa berupa uang, bisa berupa data. Pakai Google kira-kira gratis nggak? Pakai Twitter gratis nggak? Instagram gratis nggak? Gratis. Kata siapa? Bayar pakai data, keperilakuan kan akhirnya. Berapa kali reels apa yang disukai, kemudian berapa lama, berapa detik, seperti itu. Maka data itu menjadi sebuah value yang dipertukarkan dari konsumen ke produsen. Produsennya ya membuat layanan seperti itu. Kampus, kalian bayar UKT, deliver value-nya adalah perkuliahan. Value exchange. Tetapi sekali lagi ini kan hanya penyederhanaan. Dalam kenyataannya ini memang sangat kompleks. Nah, di kompleksitas inilah tugas-tugas dari kalian yang sudah sengaja mencemplungkan dirinya ke dalam konsentrasi pemasaran itu bisa mengidentifikasi bahwa di sana akan ada banyak perilaku-perilaku konsumen, akan ada banyak strategic marketing yang harus bisa kalian identifikasi apakah ada masalah atau tidak. Kalau kemudian bisa mengidentifikasi bahwa itu ada masalah, kalian baru kemudian bisa melihat dari kajian teori apa ini akan diulas. Tahu teori apa, maka nanti akan belajar metode seperti apa yang bisa digunakan dalam kerangka pemasaran.
Nah sekarang coba dicek yang sudah pernah di list problematikanya itu, apakah memenuhi kriteria minimal ini? Apakah kemudian dari kasus-kasus itu, fenomena-fenomena itu bisa ada dua kata dasar ini, value exchange, entah itu di strategic marketing atau di consumer behavior. Sekarang coba gunakan pendekatan dalam metode yang seperti apa, lalu meyakinkan kepada dosen atau penguji nantinya bahwa memang penelitian ini penting, ya esensinya sebetulnya itu. Kalau kemudian pola pikir kalian sudah terlatih dengan cara seperti itu, nanti ketika lulus, ketika kerja di perusahaan apapun, membuat bisnis, ketika melihat sebuah fenomena, pola pikirnya itu bisa langsung jalan. Jangan kemudian mencari, oh proposal ini harus dapat hadiah Nobel. Nah, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ingin bagus tapi nggak selesai ya nggak beres-beres. Ya pragmatis ya betul, tapi yang penting ada minimum requirement-nya, kaidah ilmiahnya, penulisannya, theoretical framework-nya, kalian melakukan riset beneran atau tidak, bagaimana kemudian kalian menginterpretasikan hasilnya, itu sebetulnya makna dari mata kuliah ini. Oke, tadi kalau misalnya kita buat dalam sebuah judul itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan keputusan pembelian jajan di kantin FEB B. Itu simpelnya. Tetapi ingat bahwa ini adalah kajian ilmiah, tidak bisa dibuat sesederhana ini. Mengambil variabel itu juga harus ada kajian literaturnya, harus ada dasar logikanya. Ini yang harus kemudian penting. Nah, konten dan konteks di dalam penelitian itu menjadi sangat penting. Misalnya nih, kemarin itu ada ujian gitu ya, bicara tentang ceritanya dia tuh penasaran, kenapa ya kok aplikasi perbankan syariah itu, mobile banking syariah itu banyak yang download, tetapi kok digunakannya sedikit. Kalau kita sebagai bank syariah Indonesia kan, mau kita sudah investasi banyak, pakai apps gitu, miliaran rupiah, tapi yang pakai sedikit. Pertanyaannya, kenapa ada yang mau pakai terus dan hanya pakai sekali? Nah kemudian dia nganggap, oh karena itu syariah berarti salah satu variabel yang menentukan adalah tingkat religiusitas. Wah menarik ini. Coba sih, kenapa kok religiusitas yang dimaksudkan seperti itu? Dia menjawab, wah karena kalau orang itu religius Pak, maka dalam setiap keputusan konsumsinya dia akan mendasarkan kepada religiusitas. Yang harus diingat adalah tidak semua fenomena itu bisa menjadi masalah di dalam penelitian ilmiah. Ada bedanya antara simptom dan problem. Ada gejala, ada masalah. Sekarang nih misalnya saya lihat di luar ada mendung, awan menggantung abu-abu. Itu masalah atau gejala? Gejala. Angkat tangan, keroyokan gitu. Gejala atau masalah? Gejala. Kenapa kok gejala? Karena masih tanda-tanda. Nggak bisa itu jadi masalah. Tahu ketika COVID dulu deh, saya kena COVID, batuk, pilek, panas, demam, kemudian tidak bisa merasakan, tidak bisa mencium. Panas saya, demam saya, pilek saya, itu gejala atau masalah? Gejala atau masalah? Kalau masalah misalnya panas saya itu sebagai masalah, saya minum
Misagrim gitu ya, atau paracetamol supaya panas saya turun. Selesai nggak? Selesai nggak kira-kira? Saya minum paracetamol 1 hari 5 kali gitu, supaya panasnya turun. Kalau kondisinya COVID kayaknya masih masalah deh, Pak. Meskipun diminumin obat. Maka panas itu gejala atau masalah? Gejala. Yang harus diselesaikan adalah COVID-nya. COVID-nya, adalah virusnya. Saya minum obat-obatan apapun, kalau kemudian virusnya tidak saya selesaikan, ya mungkin 2 jam turun panasnya, besok muncul lagi dan sebagainya. Nah, sama seperti kemudian fenomena mendung tadi. Kalau kemudian sampai jam 6 sore nanti kalian akan ada kelas, nggak akan kemana-mana, ya bodo amat, di luar mau hujan dan sebagainya gitu, itu bukan masalah buat saya. Tapi kalau kalian kemudian, waduh di sini saya harus tarik gojek ini, silakan kalau hujan. Maka satu fenomena bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Nah, di seminar proposal pemasaran ini adalah bagaimana kalian melihat satu fenomena itu dengan sudut pandang teori manajemen pemasaran. Nah, di sini fenomenanya seperti ini tadi. Problemnya gimana? Kalau kemudian tidak bisa mendefinisikan problem, ya kemudian ngapain kita melakukan desain? Tapi sekali lagi, pun kalau ketika kalian menemukan masalah, tidak semuanya harus diselesaikan secara ilmiah. Jadi tugas kalian adalah mencari atau memilih fenomena, melihat itu sebagai masalah atau bukan, lalu memilah apakah masalah itu merupakan masalah ilmiah atau bukan. Kalau kemudian sudah menjadi masalah ilmiah, barulah kemudian itu bisa dijadikan proposal penelitian ilmiah. Nah, memang mencari masalah itulah yang menjadi masalah. Rata-rata di kelas sempro itu butuh waktu sekitar 1 sampai 6 minggu gitu ya. Kalau beneran itu untuk menemukan masalah penelitian. Jadi kalau di minggu pertama masih minggu berikutnya belum nemu Pak, minggu ketiga belum. It's okay, karena itu adalah proses yang harus dicapai. Tapi ya jangan sampai keterusan sampai pertemuan ke-16 ya, terus akhirnya kan nggak ketemu juga. Nah, gimana? Ya sudah, pulang dari kelas ini nanti kalian beramai-ramai cari masalah. Masalah penelitian harusnya. Lewat mana? Ya jalan-jalan ke Soekarno-Hatta, jalan-jalan ke pasar besar gitu, fenomena pemasaran apa itu bisa dilihat, kemudian bisa dianalisis. Atau belanja ide dari penelitian terdahulu, pergi ke ruang baca, skripsi terdahulu, baca jurnal di bidang pemasaran, menemukan artikel, nanti bisa menjadi sebuah permasalahan. Scrolling di Instagram itu juga bisa mencari masalah di dalam bidang penelitian.